Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Pengertian dari akad ijarah itu sendiri, yang mana menurut Syai Sabiq dalam fikih sunnah, al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwaduh atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujrah, tanpa diakui dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ijarah didasarkan pada adanya pemindahan manfaat. Pada prinsipnya ia hampir sama dengan jual beli. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada dua hal utama, yaitu perbedaan pada objek akad, di mana objek jual beli adalah barang konkret, sedang yang menjadi objek pada ijarah adalah jasa atau manfaat. Antara jual beli dan ijarah juga berbeda pada penempatan batas waktu, di mana pada jual beli tidak ada pembatasan waktu untuk memiliki objek transaksi, sedangkan kepemilikan dalam ijarah hanya untuk batas waktu tertentu. Kemudian jenis dari akad ijarah. Berdasarkan objek yang disewakan, ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah, aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian berdasarkan PSAK nomor 107, 107 ijarah dapat menjadi 4, namun yang dikenal secara luas adalah dua jenis yang disebutkan. Pertama, yaitu ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa pemindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk pemindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Yang kedua adalah ijahi mutahiyah bit tamlik, adalah ijarah dengan wa'ad pemindahan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa. Kemudian dasar hukum akad ijarah. Berdasarkan Al-Quran, dalam Quran surat Az-Zakhruf ayat 32, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 233, kemudian Quran surat Al-Aqsas ayat 26, kemudian dari As-Sunnah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis Ibnu Majah. Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukan upahnya. Hadis riwayat Abdu Ar-Razak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 107. Akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir, yang pertama adalah biaya perolehan, kemudian penyusutan, kemudian pendapatan sewa, kemudian biaya perbaikan objek ijarah, kemudian pemindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bit tamlik dengan cara hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Kemudian penyajian pendapat ijarah disajikan secara bersih setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Kemudian ada pengungkapan. Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik. Kemudian akuntansi untuk penyewa atau mustajir, ada beban sewa, kemudian biaya pemeliharaan objek ijarah, kemudian perpindahan kepemilikan dengan cara yang pertama adalah hibah, kemudian pembelian dan pembelian setelah masa akad berakhir. Kemudian jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali hasil ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas hasil yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik atau akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Kemudian pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bit tamlik. Kemudian untuk contoh kasus ilustrasi dari akad ijarah.
Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seorang meminjamkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan jaminan hak guna. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak bisa kepemilikannya. Setelah nasabah menyelesaikan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.